Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Misitera Tumeang dari Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar farmakologi. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada sifat dan sumber obat, yang ketiga sumber informasi obat, dan yang keempat rute pemberian obat dan bentuk dosis. Yang berikut ada definisi. Kata farmakologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu farmakon, bahan aktif, dan logos, wacana atau ilmu, yang merupakan ilmu yang berhubungan dengan obat. Untuk farmakologi terdiri dari studi tentang obat-obatan, terutama tindakannya terhadap hewan, organ, dan jaringan hidup. Tindakan tersebut mungkin bermanfaat atau berbahaya. Tujuan farmakologi adalah untuk menyediakan data ilmiah dengan menggunakan seseorang untuk dapat memilih pengobatan dengan kemanjuran dan keamanan terbukti dari berbagai pilihan yang tersedia. Yang berikut ada topik farmakologi. Farmakologi mencakup topik seperti yang pertama farmakognosi, merupakan ilmu identifikasi obat dari sumber alami. Yang kedua farmasi klinis, merupakan ilmu formulasi obat, kestabilan umur simpan, penanganan, kepatuhan dan konseling kepada pasien tentang cara minum obat, dan pemantauan untuk kesalahan dalam terapi obat. Yang ketiga farmakokinetik, merupakan studi tentang penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat, dan hubungannya dengan respon farmakologis atau apa yang dilakukan tubuh terhadap suatu obat. Yang keempat ada farmakodinamik, merupakan studi kuantitatif tentang efek obat atau apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Yang kelima ada terapeutik, merupakan cabang kedokteran yang peduli dengan pencegahan dan penyembuhan penyakit atau menghilangkan gejala. Yang keenam ada toksikologi, adalah ilmu racun yang mencakup deteksi dan pengetahuan tentang sifat dan efek racun serta pengobatan keracunan. Yang ketujuh ada kemoterapi, merupakan berkaitan dengan efek obat pada mikroorganisme dan parasit hidup dan berkembang biak dalam organisme hidup. Sekarang termasuk pengobatan obat kanker. Yang kedelapan farmakoepidemiologi, merupakan studi tentang penggunaan dan efek obat pada sejumlah besar orang. Yang kesembilan ada farmakoekonomi, merupakan analisis biaya terapi obat dan manfaatnya bagi sistem perawatan kesehatan dan masyarakat. Yang ke-10 ada farmakogenetik, merupakan studi tentang dasar genetik untuk variasi metabolisme, obat, dan respon pada manusia. Yang ke-11 ada farmakogenomik, merupakan ilmu yang meneliti variabilitas genom untuk menilai efek pada respon obat manusia, mikroba atau antimikroba, dan tumor atau obat anti kanker. Yang ke-12 farmakometrik, merupakan ilmu yang berurusan dengan evolusi, hubungannya kuantitatif antara paparan obat atau farmakokinetik dan responnya atau farmakodinamik yang diperoleh dengan membangun model matematika berdasarkan beberapa pengamatan. Yang berikut ada sifat dan sumber obat. Yang pertama mineral, misalnya parafin cair, magnesium sulfat, kaolin, dan aluminium silikat. Yang kedua hewan, misalnya insulin, heparin, gonadotropin, dan serum antitoksik. Yang ketiga tanaman, misalnya morfin, digoxin, kina, atropin, dan reserpin. Tumbuhan mengandung campuran beberapa unsur kimia yang bervariasi dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Beberapa di antaranya prinsip aktif bertanggung jawab atas efek farmakologis, misalnya alkaloid seperti morfin dalam opium dan atropin di atropa, belladonna, glikosida, digoxin dalam digitalis purpurea, dan fitoestrogen seperti genistein atau daidzein dalam sedian kedelai. Yang keempat ada mikroorganisme, bakteri dan jamur yang disolusi dari tanah merupakan sumber penting zat antibakteri, misalnya penisilin. Yang kelima sintetis, misalnya obat antiinflamasi, non-steroid, hipnotik, obat anti kanker, dan penghambat ACE. Yang keenam rekayasa genetika atau teknologi rekombinan DNA, misalnya vaksin insulin dan hepatitis B. Yang ketujuh biologis, merupakan dalam dekade terakhir banyak agen biologis juga tersedia untuk tujuan terapeutik. Yang kedelapan terapi berbasis gen, perkembangan dalam bioteknologi termasuk teknologi DNA rekombinan telah memungkinkan untuk mensintesis urutan nukleotida pendek atau gen. Yang kesembilan terapi sel induk, itu sel-sel induk atau baik sel
pluripoten, embrionik, atau dewasa, telah digunakan sebagai pendekatan terapeutik untuk regenerasi dan proliferasi sel-sel fungsional dalam tubuh, misalnya pada infark miokard, osteoartritis, dan diabetes mellitus. Yang ke-10 ada nanomedicines, itu disintesis menggunakan nanoteknologi. Yang berikut ada sumber informasi tentang obat ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sumber informasi primer, merupakan publikasi peneliti asli dalam jurnal laporan uji coba klinis dan penelitian farmakologis yang berfungsi sebagai landasan dasar untuk memberikan data faktual. Yang kedua ada sumber informasi sekunder, merupakan berasal dari primer dan termasuk artikel, ulasan meta-analisis, dan kompilasi artikel, pengabstrakan atau pengindeksan seperti Medline, abstrak farmasi internasional, indeks, dan indeks medicus. Yang ketiga, sumber informasi tersier, merupakan dokumen yang ditulis oleh individu atau kelompok dan sering ditinjau oleh rekan sejawat. Ini termasuk formalium, pedoman pengobatan standar, buku teks, buku referensi umum, buletin obat, daftar model obat, esensial WHO, dan ringkasan obat. Yang berikut ada rute pemberian obat, yang pertama lokal, yang kedua oral, dan yang ketiga parenteral. Aplikasi lokal, bubuk pastel, lucien, tetes salep, atau tindakan pengarahan blister di situs aplikasi tindakan topikal. Obat-obatan juga dapat diberikan secara lokal dalam bentuk berikut: wax untuk uretra, alat untuk vagina atau persalinan, inhaler untuk bronkus, dan suppositoria untuk vagina dan rektum. Yang berikut pemberian obat dalam bentuk cair ke rektum disebut enema. Evakuasi enema misalnya enema air sabun, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan flatus. Yang berikut retensi enema, cairan yang mengandung obat disimpan dalam rektum untuk tindakan lokal seperti dengan prednisolon, enema untuk colitis ulcerativa, atau dapat bertindak sistemik setelah penyerapan melalui membran mukosa. Untuk rute oral, memiliki kelemahan. Yang pertama, mula aksi obat lambat. Yang kedua, obat-obatan mengiritasi tidak dapat diberikan melalui rute ini. Yang ketiga, penyerapan obat-obatan tertentu dapat menjadi tidak teratur atau dapat diabaikan, misalnya aminoglikosida. Yang keempat, rute ini mungkin tidak berguna apabila pasien muntah dan diare. Yang kelima, tidak dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar atau tidak kooperatif atau dalam keadaan darurat. Dan yang keenam, obat-obatan yang kemungkinan dihancurkan oleh asam pencernaan tidak dapat diberikan secara oral, misalnya insulin dan enzim untuk aksi sistemik. Yang kedua ada rute parenteral. Untuk rute parenteral ini, keuntungannya yang pertama dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar atau tidak kooperatif. Yang kedua dapat digunakan dalam kasus muntah dan diare pada pasien yang tidak dapat menelan. Yang ketiga, obat-obatan dapat mengiritasi lambung atau yang tidak terserap secara oral dan dapat diberikan. Untuk kerugian dari rute parenteral, yang pertama tidak nyaman untuk digunakan dan pengobatan sendiri menjadi sulit. Yang kedua kurang aman dan dapat menyebabkan infeksi jika perawatan yang tepat tidak dilakukan. Yang ketiga, kemungkinan untuk melakukan struktur penting seperti saraf dan arteri. Yang berikut ada inhalasi. Obat-obatan yang diberikan melalui inhalasi menghasilkan efek yang cepat. Dengan demikian nikotin, morfin, dan tetrahidrokannabinol secara cepat diserap setelah menghirup tembakau, opium, dan asap ganja. Obat langsung ke sisi kiri jantung melalui pembuluh darah paru-paru dan dapat menghasilkan toksisitas jantung. Iritasi lokal dapat menyebabkan bronkoplasma dan meningkatkan sekresi saluran pernapasan. Untuk obat-obatan dapat diberikan melalui rute inhalasi menggunakan yang pertama aerosol dosis bertekanan dosis terukur, misalnya salbutamol dan beclomethasone. Yang kedua, serbuk kering dari inhaler yang diaktifkan oleh alat inhaler pasien, misalnya salbutamol atau oksigen atau udara terkompresi yang mendorong pada alat nibul, misalnya salbutamol. Yang ketiga, gas, misalnya anestesi umum dan uap minyak atsiri. Yang berikut merupakan gambar dari inhalasi. Ini merupakan salah satu gambar dari inhalasi. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.